lewat siaran ibadah online ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Puji syukur buat kesempatan yang Engkau masih berikan. Dalam situasi apapun juga, kami tetap ada untuk memuji dan menyatakan kebesaran nama-Mu Yesus Kristus. Berkati kami yang di sini dalam siaran maupun jemaat yang di rumah mengikuti siaran langsung ini. Roh Kudus bekerja dan memberkati. Biar hati kami, pikiran kami mau fokus hanya Engkau Yesus, idola hidup kami yang setia dan yang selalu menyatakan kasih karunia. Kami ada untuk memuji nama-Mu. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami memuji Engkau, beribadah kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kita dengan pujian haleluya, terpujilah nama-Mu. Terpujilah
Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Karena Tuhan hadir di tengah puji-pujian kita. Kita dengan pujian, puji dan syukurku. Pujian dan syukur. Haleluya. Kekasih Tuhan, kita akan membaca firman Allah
dalam 1 Raja-Raja. Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat pertama hingga ayat ke-8. Berikutnya Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Puji Tuhan, kasih Tuhan, saya berdoa dan sangat berharap supaya kita semuanya tetap bersemangat. Karena hari-hari yang kita hadapi hanya menunggu waktu Tuhan saja. Hanya menunggu waktu Tuhan beracara dengan dunia ini, termasuk buat tiap-tiap kita. Keadaan yang belum menguntungkan ini bukan berarti melemahkan iman atau pengharapan kepada Tuhan. Tetapi justru di tengah kesusahan, di tengah kesulitan, keadaan yang coba mengganggu hidup ini, iman itu muncul. Sehingga saya mau katakan, kita harus tetap bersemangat. Dalam Amsal Soleman 17 ayat 22, ayat ini Amsal Soleman 17 ayat 22 sudah dinyanyikan satu katakan sebagai pujian, ya, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya ulangi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu sebabnya saya mau berulang kali katakan sekali lagi bahwa semangat ini sangat diperlukan dalam kehidupan tiap kita orang yang percaya. Semangat untuk melihat bagaimana cara Tuhan melakukan pertolongannya atas kehidupan kita.
Tadi pagi saya mendapat berita seseorang yang saya doakan. Dia hampir 1 bulan di kamar isolasi Rumah Sakit Bandung. Dia positif karena corona. Dan hampir 1 bulan saya terus berdoa buat dia. Saya pakai HP, lalu saya telepon, lalu saya berdoa. Dan berikan dia ayat-ayat firman. Dan tadi pagi saya mengatakan buat dia, selamat hari Minggu. Dia tetap semangat. Dia jawab, oh hari ini saya dikatakan negatif. Jadi hari ini juga saya boleh kembali ke rumah. Anak Tuhan ini bersaksi kepada saya bahwa ada kesaksian dia tentang mujizat Tuhan, tentang kuasa Tuhan. Selama ia berada dalam ruang isolasi, dia berdoa bagi orang-orang sekitar itu. Terakhir dia katakan kemarin ada seorang incek dari Tasikmalaya. Orang ini kena positif juga. Dan dia berdoa. Dia bilang, engkau, saya mau berdoa buat engkau. Dan dia berdoa, dia bersaksi tentang nama Yesus. Dan engkau itu mau mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak hal yang anak muda ini tidak mengerti. Kalau Tuhan izinkan dia ada di kamar isolasi juga dengan positif virus corona, dia bergumul dan saya katakan, tidak usah takut. Kau buat yang terbaik selama kau berada di ruang kamar itu. Karena kau ada di situ supaya kau menyelamatkan orang lain. Ini cara Tuhan. Dan puji Tuhan, kesaksian dia buat saya. Saya baca tadi pagi, lalu saya bisa berkata, itulah maksud Tuhan. Ibu bapak dan kekasih Tuhan, semangat kita kepada Tuhan Yesus, gairah kita kepada Tuhan harus terus menyala. Karena semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Apa yang kita bisa lihat dalam bacaan tadi? Ya, dari 1 Raja-Raja 19 ayat pertama sampai 8. Kisah ini tentang Elia. Elia dikatakan dalam Yakobus pasal 5 ayat 17. Elia itu dikatakan manusia biasa. Yakobus 5 ayat 17 katakan Elia adalah manusia biasa. Demikian firman Tuhan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tuhan sudah banyak memakai Elia. Walaupun dia ini dikatakan orang biasa sama dengan kita, tapi hal-hal yang dahsyat terjadi pada Elia. Tuhan hadirkan Elia di zaman orang Israel karena rohani mereka merosot, iman mereka merosot, keyakinan mereka merosot. Tuhan hadirkan Elia disertai dengan banyak tanda, banyak mujizat. Yang kalau kita periksa sejarah kehadiran Elia di Israel pada waktu itu, wah, peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada Nabi Elia. Dia juga berhasil menaklukkan nabi-nabi Baal 450 orang. Ya, begitu luar biasa. Orang yang biasa ini Tuhan pakai. Tetapi waktu berjalan, yang saya mau katakan pada ayat-ayat atau kata-kata awal tadi, harus semangat. Prestasi yang kita sudah dapat tentang iman, tentang kuasa Tuhan, ini harus dipelihara, harus dipertahankan. Jangan beri kesempatan sedikit pun kepada iblis. Karena ketika ruang itu ada, kesempatan itu ada, maka iblis akan mengacaukan pikiran, mengacaukan hati. Elia tiba-tiba seperti orang yang tidak bersemangat lagi. Seperti orang yang sudah kehilangan imannya kepada Tuhan. Seperti orang yang kehilangan bagaimana dia orang biasa dipakai oleh Allah menangkapkan mujizat, membuat tanda-tanda heran. Tapi hanya waktu seketika saja, tiba-tiba ia bilang, Tuhan, lebih aku mati saja. Aku gak lebih baik dari orang lain. Aku gak lebih hebat dari nenek moyangku. Aku ini manusia biasa. Ya, ini hal yang dia akui kepada Tuhan. Dia kembali kepada keadaannya. Padahal
Tuhan pakai dia secara luar biasa. Kedahsyatan Allah yang begitu ajaib. Tapi ketika lengah sedikit pun saja, ya kehilangan semangat. Wah, ibu bapak dan kekasih Tuhan, Elia orang biasa ini, kalau saya ingat juga dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13 dan 14, bagaimana dikatakan di situ tentang murid-murid Tuhan. Iya. Ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, sama seperti Elia, bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Iya, ini yang saya mau tunjukkan, orang-orang biasa yang Tuhan pakai. Mari umat tebusan Tuhan, saya mau angkat imanmu supaya lihatlah ada pertolongan Tuhan. Lihatlah ada Tuhan di depanmu. Kita boleh terbatas dengan ruangan, tetapi hati kita tidak bisa dibelenggu. Hati kita tidak bisa dibatasi oleh ruangan dan tempat. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu roh adanya. Dia ada dan dia sanggup. Sebab itu mari bersemangat, Pak. Bukan saya meringankan arti Nabi Elia, sama sekali tidak. Tapi yang kita baca seperti itu keadaannya. Nah, karena Elia dalam keadaan yang tidak bersemangat, dia lalu tertidur. Ya, dalam 1 Raja-Raja 19 tadi, dia tertidur. Dan ketika dia tertidur, dia sudah lupa tentunya. Dia tidak lagi seperti sebelum dia tertidur, yang mungkin menggerutu, ngomel, atau banyak macam yang bisa diungkapkan, dikatakan dalam 1 Raja-Raja 19 itu. Bagaimana Elia punya keadaan. Tapi puji Tuhan, dengan Elia tertidur, justru di sana Tuhan sedang siapkan perjamuan buat Nabi Elia. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sementara kita pun juga seperti kewalahan dan tidak mampu lagi, ketidakberdayaan kita, atau tidak juga bersemangat, tapi justru disitulah Tuhan membuat sesuatu bagi tiap kita sebagai orang yang percaya. Tuhan berikan roti makanan, roti bakar dikatakan, wow, dan air, puji Tuhan. Tersedia roti makanan dan air minuman. Lalu malaikat mengatakan kepada Elia, Elia, bangun. Coba baca ayat yang kelima dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Bagaimana kata malaikat Tuhan kepada Elia pada ayatnya yang kelima dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Sesudah itu ia berbaring dan tertidur di bawah pohon ara. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Haleluya. Kalau melihat keadaan Elia di waktu itu, kalau kembali baca, perhatikan dari Yakobus 5 ayat 17, itu keadaan yang susah. Karena selama 3,5 tahun tidak turun hujan. Panas keras, panas kering total. Selama 3,5 tahun. Bayangkan, berarti tidak ada makanan pada waktu itu. Kelaparan di mana-mana. Tapi Elia Tuhan pelihara. 1 Raja-Raja 17, kalau kita mulai lihat, itu Elia disuruh oleh Tuhan, kamu harus pergi ke sungai Kerit. Ya. Lalu Tuhan berkata dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-6, pada waktu pagi dan petang
burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Jadi selama 3,5 tahun Elia dipelihara. Sebelum malaikat memberikan makanan dan minuman, pertama-tama Tuhan pakai burung gagak. Ada burung-burung gagak datang membawa roti buat Elia. Wow, dia dipelihara oleh Tuhan. Lalu kalau baca 1 Raja-Raja 17 ada di atas, di ayat 7 dan seterusnya, Tuhan suruh Elia supaya pergi ke seorang perempuan di Sarfat. Ayat 10 saya baca. Ayat 10-nya kita pindah. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambilkan bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Kita terus ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Setelah dari burung gagak Tuhan pelihara Nabi Elia, sekarang yang kedua, perempuan janda di Sarfat. Tuhan suruh Elia berada di Sarfat. Seorang perempuan janda yang dalam catatan ia berkata, hanya tinggal sedikit segenggam tepung dan minyak sedikit. Lalu kami makan dan kami mati. Tapi Elia berkata, buatlah untuk aku lebih dahulu. Kita baca kisah ini, dikatakan dibilang bahwa perempuan ini yang sudah Elia, sudah memberikan minuman buat Elia, dia dipelihara Tuhan. Haleluya. Lalu kita lihat kembali dalam bacaan kita 1 Raja-Raja 19. Kalau tadi burung gagak membawa roti buat Nabi Elia. Yang kedua, perempuan janda membawa roti kepada Nabi Elia. Yang ketiga sekarang, Elia makan roti santapan malaikat. Ini luar biasa. Sangat luar biasa. Artinya, Elia sudah nikmati santapan dunia. Tapi dia mendapat santapan yang lebih lagi, yaitu santapan malaikat. Barangkali saya ingat dalam Mazmur 78 ayat 15 itu ayat ada berkata, Mazmur 78, bagaimana Tuhan pelihara orang-orang yang memberikan mereka. Iya, bukan ayat 15, tapi pada ayat 23 dan ayat 24. 23. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas membuka pintu langit. 22. Menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. 25. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Jadi saya mau katakan yang ketiga di sini, 1 Raja-Raja 19, Elia makan itu santapan malaikat, roti yang dari surga. Saya mau ingatkan, kita sudah terima roti perjamuan dan anggur darah Yesus. Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari surga. Orang Israel 40 tahun makan santapan malaikat, roti dari surga. Elia orang biasa, dia makan juga roti malaikat, santapan dari surga. Dan sejak Yesus datang ke dunia ini, ia berkata kepada murid-muridnya, kepada semua yang ikut makan minum perjamuan Tuhan, roti ini adalah tubuhku, roti dari surga. Anggur ini adalah darahku, darah dari surga. Jadi yang ada di tangan ibu bapak, saya berdoa, ya kita imani bersama bahwa kita terima tubuh dan darah Tuhan. Dengan makan minum tubuh darah Tuhan Yesus, maka dikatakan Elia disuruh
makan yang kedua kali. Setelah dia makan yang pertama, Elia ngantuk lagi, turu maning. Malaikat menyentuh Elia lalu berkata, Elia, makan minum lagi yang kedua kali. Setelah Elia makan minum, dia kuat berjalan. Coba kita perhatikan kembali itu 1 Raja-Raja 19 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Bagaimana firman Tuhan kepada Elia untuk yang kedua kali makan roti. 1 Raja 19 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. 8. Maka bangunlah Elia, lalu makan dan minum. Jadi 2 kali Elia makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Puji Tuhan, 2 kali Elia mendapat jamu. Dalam Alkitab katakan, kalau orang sulung atau anak sulung, dia mendapat 2 kali lipat. Jadi kalau Elia di sini dapat 2 kali makanan santapan malaikat, itu berarti dia lolos menjadi putra sulung. Dia lolos menjadi anak sulung. Jangan lupa, ingat cerita Ayub 42. Ayub dicobai. Setelah dia melakukan semua kehendak Tuhan, akhirnya Ayub terima bagiannya 2 kali lipat. Ini menunjukkan bahwa Ayub juga lolos sebagai anak sulung. Kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita pun dikatakan kita menjadi anak-anak sulung. Supaya apa? Kita kuat seperti Nabi Elia. Tidak lagi hilang semangat, tidak lagi loyo, tidak lagi jauh, tidak lagi kurang imannya. Tapi sekarang Elia semangat. Dia mampu berjalan 40 hari 40 malam. Wah, ini sesuatu yang secara pikiran manusia tidak mungkin. Tapi ini memberikan jaminan rohani, kekuatan rohani, bahwa ketika kita makan dan minum roti yang dari surga, yaitu tubuh dan darahnya Yesus, maka itu berarti kita diberi kekuatan. Mari kita siapkan hati kita saat ini untuk kita masuk dalam bagian makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bapak di rumah, siapkan rotimu dan anggur. Kita angkat satu pujian dengan segenap hati. Kita akan persiapkan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Tuhan berkati roti perjamuan ini, berkati anggur darah perjanjian. Rayakan buat semua jemaat Tuhan. Katakan buat tiap-tiap kami untuk makan dan minum. Bumi berkat-Mu ya Tuhan. Akan dalam nama Tuhan Yesus, kami semangat, kami kuat, kami dipulihkan kembali. Iman percaya kami dipulihkan, berharapan kami. Kami janji-janji-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan berkati roti tubuh-Mu, air api darah-Mu. Haleluya.
mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Haleluya. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Kita angkat cawan darah perjanjian. Sebab inilah, sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darahnya Yesus? Amen. Dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Haleluya. Persiapkan satu lagu, Tuhan selalu menolongku. Kasih Tuhan
dalam hidup ini. Pegang teguh janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bisa beribadah walaupun melalui siaran online ini. Dan nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Jemaat masing-masing di rumah dikuatkan, punya semangat, punya kekuatan. Tuhan ada bersamamu. Dia sanggup menolongmu. Dia sanggup pelihara. Akhir dari acara ibadah ini, memohon berkat-Mu Tuhan turun atas anak-anak, turun dan menolong, berikan kekuatan semuanya. Kami percaya ekonomi dimudahkan, kehidupan usaha pekerjaan diberkati. Tuhan punya cara memperbanyak, memberkati anak-anak-Mu. Seperti rumah ini juga terbuka, maka berkat Allah juga turun. Dan di rumah anak-anak Tuhan, berkat Allah turun, memberkati, memberikan semangat, sukacita. Suami istri, ibu bapak, orang tua, anak-anak dipulihkan. Ada kerukunan terjadi, kebahagiaan, sukacita, dan berkat janji Allah mengalir. Kami juga berdoa siapa buat bangsa negara kami, buat pemerintahan kami Indonesia ini. Tuhan, Engkau yang pakai Bapak Presiden kami. Segala kebijakan yang diambil, kami berdoa ada cara Tuhan, karena Tuhan yang beserta, Tuhan yang menolong. Kemudian bagi nama kami berdoa buat tim medis, para dokter, perawat-perawat yang ada di ruang-ruang isolasi, sedang melayani orang-orang yang kena COVID-19. Tuhan tolong, kasih mereka semangat, kasih mereka kekuatan, ada tenaga ganda yang Tuhan berikan buat mereka, dan biar mereka lihat bahwa kuasa Tuhan itu besar. Buat saudara kami yang terbaru di ruang isolasi karena sakit, kami juga berdoa, dan untuk keselamatan jiwa-jiwa itu dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Dan Bapak bekerja lebih dari kami minta. Ampunilah Tuhan bangsa kami, selamatkan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, pulihkan dan pulihkan ya Tuhan. Kami terima janji-janji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada untuk memberkati. Sekarang umat Tuhan, dengan tangan-Mu yang tertata, terimalah. Terimalah, karena adalah kehendak Allah, supaya Engkau hidup dalam kelimpahan, Engkau diberkati. Turunlah kiranya anugerah, berkat, perjanjian Tuhan. Terimalah anugerah sejahtera berkat dari Tuhan Yesus, pernyataan kasih sayang dari Allah Bapa di surga, dan oleh Roh Kudus dilimpahkan atasmu mulai sekarang ini sampai hari pengangkatan gereja Tuhan, bahkan Tuhan datang yang kedua kali, dan sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.